Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Amin ya robbal alamin. Perkenalkan, nama saya Siti Syaruni dari Lokal B Akuntansi 2021 dengan NPM 2140403079. Nah, pada kali ini saya diberikan tugas di MKWU Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Zainal Abidin Muja dengan memberikan tema manusia dan Islam. Nah, pada kali ini saya akan mengangkat sebuah tema yaitu korupsi. Nah, untuk mempersingkat waktu, silahkan simak materi saya ya. Nah, sebelum itu, alasan saya mengambil materi kali ini yaitu tentang korupsi, karena tentu saja kita bisa lihat sendiri di negara kita merupakan negara yang marak akan terjadinya kasus-kasus korupsi. Dan tentu saja hal itu membuat minat saya untuk mengangkat materi pada kali ini yang tentu saja berkaitan tentang Islam dan juga manusia. Baik, mari kita simak bersama. Korupsi atau rasuah atau mencuri adalah tindakan pejabat publik baik politisi maupun pegawai negeri serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal, menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk kepentingan pribadi atau kepentingan sepihak. Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Contoh kasus yang dilakukan oleh PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau biasa disebut ASABRI menjadi yang terbesar di Indonesia. Mengutip rri.co.id, jumlah kerugian kasus dengan pengelolaan dana investasi periode 2012 sampai 2019 PT ASABRI mencapai 23,74 triliun rupiah. Data ini berdasarkan pemeriksaan Badan Keuangan atau BPK RI. Kasus ASABRI membuat 7 terdakwa dituntut 10 tahun penjara sampai hukuman mati. Selain itu, uang pengganti kerugian untuk negara mencapai belasan triliun rupiah. Nah, bagaimana pandangan Islam terhadap hal tersebut? Nah, Islam memandang korupsi sebagai perbuatan keji ya teman-teman. Perbuatan korupsi dalam konteks agama Islam sama dengan fasad, yakni perbuatan yang merusak tatanan kehidupan yang pelakunya dikategorikan melakukan jinayat al-kubra atau sama dengan dosa besar. Korupsi dalam Islam adalah perbuatan melanggar syariat. Namun, mengapa orang masih tetap melakukan korupsi tanpa takut akan dosa? Itulah sebabnya mungkin mereka koruptor tidak paham mengenai dampak keperluan sehari-hari, sehingga harta tersebut masuk ke dalam tubuhnya serta berdampak kepada keluarga serta bangsanya. Pada zaman Rasulullah SAW, ada seseorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Rob, ya Rob, ya Rob." Maka Rasulullah SAW mengatakan, bagaimana mungkin doanya dapat dikabulkan? Karena yang dimakan dan diminum oleh orang tersebut haram. Dia dibesarkan oleh makanan-makanan yang haram, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala mau mengabulkan doanya? Bayangkan jika kita memakan makanan minuman dari hasil korupsi, makanan tersebut menjadi daging bahkan darah yang haram. Lalu doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillahi min zalik. Nah, teman-teman, dari materi tersebut dapat kita lihat bahwa Islam merupakan agama yang sangat melarang keras akan perilaku korupsi tersebut, karena merupakan harta yang kita dapat dari hasil tersebut adalah haram hukumnya untuk yang kita konsumsi sehari-hari. Nah, dari hal tersebut kita dapat melihat apa saja sih solusi dari Indonesia maupun agama untuk mengurangi atau menjauhi dari hal-hal tersebut. Yang pertama, kita akan bahas tentang solusi dari negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Yang pertama, memberikan hukuman berat kepada koruptor, jadi pemimpin yang berintegritas. Ketiga, memanfaatkan teknologi pada sistem, membangun pendidikan moral sejak kecil, tanamkan nilai religi sejak intensif, supremasi hukum yang kuat, menutup celah internasional. Dan adapun solusi dari agama kita yaitu memiliki rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, menanamkan perilaku jujur sejak dini, beribadah dengan taat agar terhindar dari hawa nafsu yang tidak sepantasnya. Dan juga menurut saya sendiri, untuk membendung hal-hal tersebut, kita juga harus menanamkan nilai-nilai keimanan atau memiliki akhlak yang baik.
Nah, teman-teman, dari materi saya di atas, sesuai dengan tema saya yaitu Islam dan manusia, saya mengangkat kasus yang berkaitan tentang korupsi. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa korupsi merupakan hal yang tak pantas dilakukan dan merupakan dosa besar menurut agama. Ada baiknya kita sebagai manusia mampu membendung diri kita dari hal-hal tersebut dan mendukung pemerintah sepenuhnya agar dapat mengurangi kasus tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Cukup sekian dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, karena sesungguhnya kebenaran yang utuh semata-mata hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan datangnya dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.